Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gus Ripaldi dari jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara semester 3A. Sebelumnya teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Peradilan Indonesia yang diampu oleh dosen Pak Muhammad Afdal Askar, MH. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan judul yang saya angkat, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya perlu kita ketahui definisi tentang peradilan. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Peradilan tata usaha negara yaitu terdiri atas 1. Peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, peradilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Dan yang ketiga, pengadilan khusus yaitu pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Sejarah peradilan tata usaha negara. Pada masa Hindia Belanda, pengadilan tata usaha negara dikenal dengan sistem administratif Beroet. Kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa Undang-Undang Dasar 1950, dikenal dengan 3 cara penyelesaian sengketa administrasi, yaitu 1. Diserahkannya kepada pengadilan perdata. Yang kedua, diserahkan kepada badan yang dibentuk secara istimewa. Dan yang ketiga, dengan memutuskan suatu atau beberapa sengketa tata usaha negara yang penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan perdata atau badan khusus. Perubahan mulai terjadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan antara lain pengadilan tata usaha negara. Kewenangan hakim dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana disebutkan bahwa kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara sengketa administrasi berada pada hakim atau Peradilan Tata Usaha Negara setelah ditempuh upaya administratif. Perubahan Undang-Undang 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan peradilan tata usaha negara berada di bawah eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman dan HAM, terhitung sejak 31 Maret 2004. Organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Tata Usaha Negara dialihkan dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung. Peradilan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip atau dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung. Baik teman-teman, sekian
dari penjelasan yang saya bacakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.